Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Josep Amigo, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam budaya untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati narasumber bedah buku hari ini, Asosiat Profesor Dr. Nurul Laningsih MPD, para dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa Universitas Bina Dharma, serta para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara pembukaan The First Bidar Research Award 2026. Perkenalkan, saya Eka Putri dan bersama saya Anissa Rahmi. Kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami menyampaikan sekilas tentang Bidar Research Award. Bidar Research Award merupakan sebuah wahana yang mengusung semangat kebudayaan dan bahasa terinspirasi dari keagungan Sriwijaya. Acara ini dirancang untuk menjadi ruang apresiasi, pembelajaran dan pelestarian warisan budaya serta bahasa Indonesia khususnya bagi para pegiat BIPA, seni dan budaya. Hari ini Rabu 14 Januari 2026 merupakan hari pembukaan dari serangkaian kegiatan Bidar Research Award 2026. Agenda hari ini meliputi bedah buku bahasa gaul sebagai bagian dari komitmen akademis dalam pengkajian bahasa, serta lomba mendongeng cerita rakyat Sumatera Selatan bagi penutur asing yang merupakan perwujudan dari semangat cita cerita Sriwijaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir baik secara luring di Smart Class Universitas Bina Dharma maupun yang bergabung secara daring melalui platform Zoom dan YouTube streaming. Sebelum memasuki acara kita hari ini, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Mohon disahutin dengan cakep ya teman-teman. Pergi ke kafe pesan es susu. Cakep. Baristanya bernama Paul. Cakep. Bahasa gaul bukan sekedar seru. Mari kita bedah bersama dalam acara bedah buku bahasa gaul. Mari kita mulai acara ini dengan penuh hikmat. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma, Bapak Nuzeb Almigu PhD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Bidar Citrus Award. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini semangat penuh canda. Makasih. Bedah buku bikin hati gembira. Bahasa gaul jadi tema utama, bikin acara makin ceria. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Kaprodi Sastra Inggris, Ibu Dr. Atika, Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Hastari, kemudian mantan orang hebat kita, mantan warek kemahasiswaan kita, ya, Dr. Yanti, ini orang kuat kita nih, buat tepuk tangan dulu. Ya. Kalau nggak ada dia, nggak gerak mahasiswa kita nih. Baru lepas jabatan gitu, ya, masih anget-anget kata orang tuh. Dan ini merupakan salah satu acara bagian daripada acara beliau dahulu, program-program beliau. Kepada tetamu undangan, para pembicara, para pembedah buku, saudara-saudari mahasiswa maupun budayawan yang sempat hadir baik secara offline maupun secara online. Saya di sini sangat bersyukur sekali atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan petunjuk dan anugerah diberikannya seorang Rasulullah Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita dari alam kegelapan kepada alam pencerahan. Kegiatan Bidar Street, mana bacanya? Sri Tours, enakan Sriwijaya Cultures, senang ya. Nah, Sriwijaya Cultures, ya, ini untuk first award ya, 2026. Ini salah satu kegiatan yang luar biasa dan hari ini dibuka dengan bedah buku. Bedah buku hari ini cukup menarik, buku gaul, betul ya? Bedah buku bahasa gaul. Kalau zaman saya dulu banyak gaul itu, salah satu contoh ABCD, abri bukan cepak doang misalnya kan. Seperti saya nih, Upin Ipin. Kemudian banyak bahasa-bahasa, kalau ke zaman saya dulu bahasa prokem, ya. Sampailah muncul kalau di Jakarta itu bokap, nyokap, ya, bonyok, ya, macam-macam bahasanya gitu ya. Dan ini satu perubahan bahasa yang menarik gitu. Dan ini salah satu perkembangan yang terjadi dari bahasa mungkin zaman jahiliyah dulu sampai hari ini, mungkin banyak bahasa-bahasa. Sampai saya pun tidak tahu bahasa. Kalau di Sriwijaya, di Sumatera Selatan ini satu bahasa saja yang saya tidak mengerti. Bahasa Kumbring, itu memang saya out betul, nggak tahu gitu. Kalau bahasa Kayu, Muba, OI, dan sebagainya masih mengerti sedikit-sedikit. Pagar Alam, Jemu Karut, dan sebagainya itu masih. Tapi kalau Kumbring, Madipo-dipo, Mahoja-hoja. Nah itu memang agak susah. Nggak ya? Nggak itu. Nah, jadi itu cerita-cerita yang kadang ngomong bersama teman-teman Kumbring gitu. Nah, pada kesempatan ini juga kita tidak luput saya dimaklumkan dari Kaprodi
di brief saya semalam ada salah satu kegiatan selain bedah buku ada storytelling-nya, dan ini salah satu kegiatan yang menarik yang bersambung untuk setiap acara ini. Bedah buku bahasa gaul ini yang diprakarsai atau dikarya oleh Dr. Hastari, kemudian Ibu Ayu Puspita serta Ibu Yeni, di mana buku ini akan dibedah. Saya nggak tahu pakai bedah pisau, bedah plastik, atau bedah apa hari ini. Tapi bedah buku ini sangat menarik karena dilantunkan oleh moderator kita yang sangat kompeten, Dr. Haja Eni Hidayat. Ya, terima kasih Bu. Nanti tolong dibedah benar Bu ya, sampai dalam-dalam kalau bisa bypass gitu ya. Gitu. Kemudian yang tidak kalah narasumber kita yang hari ini jauh-jauh datang dari Universitas Trinanti, tepuk tangan dulu untuk beliau, Asosiat Profesor Nurullah Ningsi, MPD, ya sudah berkenan hadir, ikut membedah juga. Dia termasuk the main doctor atau second doctor nanti untuk membedahnya. Nah, tapi tolong nanti dibedah sedalam-dalamnya sehingga para peserta, dosen dan sebagainya kita semua di sini bisa memaknai seberapa kreatifkah bahasa gaul sehingga merupakan perubahan satu culture atau perubahan yang memang dilakukan suka-suka ataukah memang harus dibuat, karena ini akan bergerak dari pergeseran bahasa. Takutnya nanti kita bahasa gaul ternyata itu bukan bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu yang perlu dilakoni. Oleh sebab itu, saya selaku dekan di sini jajaran dengan penuh support, dengan penuh semangat, harapan saya besar bahwa kegiatan ini akan bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang ilmu keilmuan khususnya pendidikan bahasa Indonesia maupun pendidikan sastra Inggris serta kepada rakyat umum. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, sebelum itu saya mau pantun sedikit lagi dah. Ya. Mari kita tutup dengan senyum gembira. Semoga kita tetap bersama. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita. Selamat pagi, sampai jumpa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka acara Bida Sri Turis Sriwijaya Carter ini. Semoga acara ini berlancar, sukses, dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nuzeb Almigo PhD. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita berikan aplaus atas dibukanya acara The First Bidar Teachers Award 2016. Sebelum memasuki agenda inti, marilah kita panjatkan doa bersama agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk itu, kami persilahkan Saudara Devriansyah untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk memimpin doa pada hari ini secara Islam. Kepada hadirin yang berbeda keyakinan, kami menghormati dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyertai momen doa ini dalam hati dan cara yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah segala puji syukur kami haturkan kehadiratmu atas nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan pembukaan Bidar Teachers Award 2026. Ya Allah, berkahilah acara bedah buku bahasa gaul yang akan kami laksanakan. Jadikanlah ia sarana menambah khazanah ilmu, memperluas wawasan, dan mendatangkan manfaat bagi segenap hadirin. Mudahkanlah dan limpahkanlah keadilan serta hikmat bagi para dewan juri dalam menilai karya para peserta lomba mendongeng. Ya Allah, semoga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan penuh keberkahan, serta anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan semangat untuk terus berkontribusi dalam melestarikan budaya dan bahasa dalam keridhaan-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Devriansa. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Nuzeb Almigo PhD, Ibu Dr. Eni Hidayati MM, Ibu Dr. Hasdari Mairita MPD, serta Asosiat Profesor Dr. Nurul Laningsih MPD untuk berfoto bersama seluruh panitia, peserta, dan undangan. Untuk teman-teman dokumentasi mungkin boleh diarahkan gimana fotonya? Bapak Ibu dosen dan para peserta juga panitia mungkin nanti boleh ikut bergabung.
Baik, silakan. Iya, Ibu Nurul di tengah. Iya, silakan. Iya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Kok ibu-ibu sekalian? Biasanya di pengajian mak-mak ya, kentara ya. Kesetelan awal. Peserta yang hadir, baik yang hadir secara luring maupun daring, saya sapa dulu. Ada yang peserta yang daring ya? Daring sudah ada? Oh, Masya Allah, iya. Coba, apa kabar peserta daring? Jawabannya sama ya. Apa tadi? Baik, sehat, bahagia. Coba diketik dulu. Iya. Iya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak sekalian yang luar biasa. Hari ini seperti yang disampaikan di awal bahwa buku ini sebenarnya adalah kolaborasi karya tim yang dimotori oleh Ibu Dr. Hastari Merita. Kemudian ada Ibu Ayu Puspita Indah Sari MPD. Mohon berdiri Ibu, beliau penulisnya juga. Iya, dan juga ada ibu muda yang luar biasa, dosen muda yang luar biasa, Ibu Yeni Ernawati MPD. Iya, mereka bertiga inilah yang menghadirkan kolaborasi indah dalam bentuk bedah buku, dalam bentuk buku bahasa gaul yang bukunya kalau mau saya spill, bahasa anak sekarang saya spill ya. Yang kalau boleh saya spill ini dia penampilannya, iya. Ini dia yang nanti akan kita bedah bersama-sama. Baik, untuk itu, iya rasanya mungkin sudah tidak sabar lagi ya kita mengulik lagi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pengantar kita. Buku ini nanti akan diantarkan dulu supaya kita lebih kenal lebih jauh lagi oleh salah satu penulisnya Ibu Dr. Hastari Merita. Oke, kita tayangkan ya. Beliau adalah Ibu Dr. Hastari Merita. Jabatannya lektor kepala. Kemudian sudah menikah dengan 2 orang putri, putri dan putra, dan Masya Allah ya, dari S3 terakhir adalah konsentrasi pendidikan bahasa Indonesia, program studi kependidikan pasca sarjana Universitas Jambi. Selain aktif sebagai dosen di pendidikan bahasa Indonesia, beliau juga pengajar BIPA dan bahkan beliau sebagai ketua APBIPA, Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia Sumatera Selatan. Iya. Baik, jadi kalau soal bahasa tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itulah, silakan ya, saya persilahkan kepada Ibu Hastari. Sebelumnya ada pantun ini buat Bu Hastari. Berburu rusa memakai senapan. Senapan siap untuk ditembakkan. Kepada penulis buku yang rupawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Dekan Fakultas Sosial Humaniora, dan tentunya yang saya banggakan penanggung jawab Bidar Stitchers, betul dah, Bidar Stitchers, Ibu Dr. Yanti Pasmawati, Magister Teknik yang sangat luar biasa dalam mengangkat budaya yang ada di Sumatera Selatan. Dan saya perlu nggak nih menjawab pantun dari Bu Eni? Perlu, rasanya kalau perlu saya itu nggak terlalu cakep dalam membuat pantun. Jadi saya pantunnya saya buat seperti ini saja, 1.2 koma. Bu Eni cantik luar biasa. Bukan siapa yang punya, karena Bu Eni tadi muji kita kan ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya mahasiswa, siswa SMA, guru-guru SMA yang hadir di saat ini baik melalui via daring maupun luring. Alhamdulillah sebenarnya buku ini Masya Allah ya luar biasa. Ini menulisnya ini kolaborasi dengan tim yang sudah diperkenalkan oleh Bu Eni tadi. Ada Ibu Ayu Puspita Indasari dan ada Ibu Yeni Ernawati. Karena saya diberi kesempatan sama Bu Eni 15 menit saja cukup untuk mengantar. Jadi ceritanya begini nih. Adik-adik mahasiswa nih ya, terutama kalau ingin mengangkat tentang bahasa gaul khususnya ya, karena saya konsentrasinya lebih ke linguistik terapan di bidang education, jadi pendidikan linguistik di bidang pendidikan bahasa, tetapi konsen saya lebih dalamnya di bahasa Indonesia. Nah,
Jadi buku ini ya tentang bahasa. Jadi bahasa itu kan cerminan dari dinamika sosial sama kreativitas penutur dalam mengolah bahasa. Itu yang namanya bahasa. Ya kalau misalnya seperti kalau pengertian seperti pakar bahasa Ferdinand Saussure itu kan dia berupa sistem ya Bu ya. Tapi kalau saya menangkapnya, bahasa itu adalah dinamika sosial dan kreativitas bagaimana si penutur itu mengolah bahasa. Itu yang namanya bahasa. Nah, kemudian dari perkembangan zaman sekarang ini, apalagi di era arus teknologi digitalisasi yang semakin berkembang, itu banyak sekali generasi muda yang berkarya dalam segala bidang. Nah, sekarang yang kami angkat ini karyanya di bidang apa? Ternyata anak-anak muda ini luar biasa. Mereka menciptakan kosakata baru sehingga bisa memperkaya juga kosakata bahasa Indonesia. Nah, kosakata baru ini dijadikan oleh generasi muda itu untuk komunikasi mereka dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga dengan adanya fenomena ini muncullah penggunaan bahasa gaul dalam komunitas tertentu. Nah, sekarang fungsinya bahasa gaul ini bagi generasi muda itu apa? Satu, sebagai identitas diri mereka. Ya, identitas anak muda nih biar diakui kalau dia pakai bahasa gaul. Yang kedua sebagai apa? Sebagai bentuk solidaritas dengan komunitasnya. Ya, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya. Karena kalau nggak pakai bahasa gaul katanya kami nggak nyaman berada di lingkungan komunikasi kami. Nah, yang ketiga buat apa? Sebagai penanda ekspresi budaya. Nah, ini fenomena yang kami angkat tentang bahasa gaul. Lalu isi dari buku ini apa? Berdasarkan fenomena ini, kami bertiga tim mengangkat fokusnya ya di buku ini adalah hasil dari penelitian fenomena perkembangan bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda khususnya mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Kenapa kami memilih mahasiswa di Kota Palembang? Karena di Bina Dharma ini kan ada mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma bahkan menjadi mahasiswa di kelas-kelas reguler. Nah, oleh karena itu agar mereka mempermudah mereka untuk berkomunikasi sehari-hari lebih natural, lebih enak dalam komunikasinya, kami meneliti tentang bahasa gaul ini dan tujuannya apa? Kami membuat sebuah buku luarannya dan produk platform yang bisa digunakan oleh para yang membutuhkan belajar bahasa gaul khususnya di Kota Palembang ini. Ya, jadi platformnya itu ada di Instagram media sosial. Ini kolaborasi juga dengan mahasiswa yang membuat, mahasiswa yang memproduksi platform tersebut. Nama platformnya BBG dan alhamdulillah juga di anak-anak himpunan yang mengolahnya. Cuman ini dikelola sama alumni. Nah, itu followersnya masih sedikit. Semoga dengan adanya ini followers untuk BBG dan alumni Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia khususnya di Bina Dharma ini bisa update terus tentang bahasa gaul yang sekarang digunakan di masyarakat. Namanya BBG di Instagram, ya, belajar bahasa gaul. Nah, apa sih yang ada di dalam bahasa gaul ini bukunya? Satu, pertama, buku ini mengulas tentang identifikasi bahasa gaul yang lazim digunakan oleh mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Ya, kenapa ngambilnya mahasiswa di Kota Palembang tadi? Karena tujuannya untuk komunitas penutur asing yang belajar bahasa Indonesia di Kota Palembang. Itu. Ya, kuncinya itu. Bukan kunci, latar belakangnya. Kemudian yang kedua, apalagi yang dibahas di buku ini, tidak hanya mengidentifikasi, tetapi menerjemahkan bahasa gaul itu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian karena kami maksud tujuannya adalah nggak hanya sekedar meneliti, tapi bermanfaat juga bagi penutur asing, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, kami terjemahkan ke dalam bahasa Palembang, sekaligus mengangkat budaya Palembang.
Jadi kami terjemahkan juga ke dalam bahasa Palembang. Nah, terus Bu, untuk kalau sekedar meneliti saja nanti mereka sekedar menuliskan mengidentifikasi bahasa gaulnya saja nanti mereka nggak bisa membacanya. Kami lampirkan juga transkripsi fonetiknya. Ini di bidang studi fonologi, jadi pengucapan dalam bidang bahasa. Jadi bagaimana pelafalan dalam bunyi itu diucapkan. Nah, jadi dilampirkan juga transkripsi fonetiknya. Kemudian nggak sampai di situ, kami hubungkan juga dengan bidang studi kalau pemaknaan itu semantik ya atau sosiolinguistik. Jadi semantik ya sama bidang pragmatik. Jadi makna yang terkandung atau yang tersirat di dalam bahasa gaul yang digunakan oleh penutur ini maknanya apa? Maknanya bagaimana? Jadi kami terjemahkan juga pesan yang terkandung itu seperti apa. Jadi berharap agar bahasa gaul yang digunakan ini memang bisa ditempatkan, bisa kita menempatkannya menggunakan bahasa gaul itu seperti apa yang baiknya, seperti itu. Itu mungkin ya Bu Eni dan selanjutnya masih ada Bu Eni, saya lupa ya. Tadi sudah saya ceritakan juga luaran dari produk ini adalah dari buku ini, bukan dari penelitian ini bukan hanya buku, tapi ada platform Instagram tadi ya, BBG, silakan. Ini minta followers, minta followers karena ini produk ya, produksi alumni pendidikan bahasa Indonesia yang dulu ikut terlibat dalam penelitian kami. Ya, kami sangat berharap alumni mahasiswa itu berkembang, semangat menggali, mengkaji, mencintai, bukan hanya mencintai, tapi mensebarluaskan sampai ke menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Karena pendidikan bahasa Indonesia bukan cuman jadi guru doang ya Bu ya, Bu Nurul ya. Seperti Bu Nurul ini wartawan dan sekarang sedang komisaris apa ya? Oh belum ya, tapi wartawan kemudian banyak banget. Ya. Nah, di kesempatan ini saya juga Bu Eni izin untuk berterima kasih kepada Universitas Bina Dharma dan penerbit Depublis dalam mempermudah penerbitan buku ini, alhamdulillah, dan tentunya berterima kasih kepada Ibu Dr. Yanti Pasmawati, Magister Teknik yang Masya Allah dalam sebulan ini luar biasa sekali dalam mengangkat terutama produk dosen dan mahasiswa di setiap program studi, khususnya kami program studi pendidikan bahasa Indonesia, dan semoga buku bahasa gaul ini banyak diminati, dan tidak hanya diminati tapi adik-adik nih yang dari bidang sastra Inggris, bidang bahasa itu tertarik untuk mengkaji dan menjadi content creator dalam bidang bahasa dan pendidikan. Tuh. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Eni, Bapak Ibu panitia penyelenggara, kemudian adik-adik mahasiswa yang semangat sekali, para hadirin yang hadir saat ini, dan tentunya tidak lupa kepada Ibu Dr. Nurul Aningsih, Magister Pendidikan. Ini kakak saya, senior saya luar biasa. Beliau adalah pakar dalam bidang pendidikan bahasa, peneliti, dan juga akademisi. Baik, saya harap adik-adik semuanya, Bapak Ibu, kita sama-sama diskusi, kita sharing, kita beri saran kritik tentang buku ini. Siapa tahu bisa berkelanjutan mengembangkan bahasa gaul, karena kesempurnaan itu tidak hanya batasnya sampai di sini saja. Terus menggali kesempurnaan. Ya, baik, demikian Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hastari. Tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Baik. Anak-anak, adik-adik, apalagi nyebutnya ya, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, iya. Selanjutnya nanti kita akan, sudah semakin tak sabar ya, kita nanti sebentar lagi kita akan mengupas lebih lanjut buku ini, bab per bab begitu ya, isinya akan kita kulik jauh lebih lagi dengan dipandu oleh, nah ini dia, tamu kita yang luar biasa, Ibu Association Profesor Dr. Nurul Aningsih, MPD. Iya, beliau masih muda sekali, kelahiran 1982, ya Allah, baru 30 tahun ya Bu ya. Oh 17. Baik, beliau lektor kepala dari Universitas Tridinanti, indeks Scopusnya 4,
Jumlah sitasis Scopusnya sudah 36, Masya Allah. Indeks Google Scholar-nya 5. Jumlah sitasis kalau sama membaca dia dengan suami dan 2 orang putri gitu ya. Dan banyak sekali ini ya. Dan beliau ini adalah senior kami. Iya, dari sama-sama ya kita nih alumni ya. Kalau ada ikatan alumni Universitas Jambi, kayaknya kita ini bertiga ini salah satu anggotanya. Beliau juga pengurus HISKI, pengurus IKA alumni FK Pendidikan Bahasa dan Sastra Unsri, Asosiasi UMKM Indonesia, ABIPA Sumsel, dan Masya Allah satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, beliau ini sedang kuliah S2 Hukum loh, Masya Allah, tepuk tangan dulu ya. Saking berarti luar biasanya, beliau adalah seorang pembelajar sejati yang tidak pernah henti untuk terus belajar, mengkaji, walaupun itu mungkin sepertinya seolah-olah lintas, apa ini ya? Lintas sektoral. Baik, Masya Allah ya, tidak sabar lagi, boleh Ibu kalau mau mobile ya disapa berdiri boleh, monggo silahkan. Untuk itu, oh duduk juga boleh, iya. Oh banyak, iya baik. Tapi sebelumnya saya hadiahi pantun dulu ya. Ya. Penari tanggai tangannya lentik, berhias bunga indah bermekaran. Kepada Ibu Nurul yang cantik dengan segala hormat dipersilahkan. Saya tidak bisa berpantun. Baik, terima kasih atas undangannya Bu Hastari, Bu Eni. Bagi saya adalah suatu kehormatan yang cukup luar biasa. Saya bisa hadir di sini, bisa membersamai kawan-kawan. Ya betul, Hastari ini adalah apa dek namanya dek? Adik leting di Universitas Jambi. Jadi saya dulu pembuka jalur ke Jambi, kemudian baru ada beberapa kawan-kawan yang dari Palembang. Muhammadiyah sudah banyak juga yang ke Jambi. Nah, saya diminta untuk menjadi pembedah. Nah, tadi kata Pak Dekan tadi, ayo bedah apa? Bedah estetik kalau saya mengatakan. Jadi ada beberapa hal yang terkait ini. Jadi tadi pagi kami di grup alumni SMA dan SMP itu saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan. Ingat enggak? Apa dia bahasa gaul kita zaman dulu. Nah, jadi kalau berbicara mengenai bahasa gaul itu dari dulu sampai sekarang itu berbeda-beda. Zaman kami itu tahun apa? Kita generasi apa Bu namanya kalau 80-an nih? Milenial bukan? Milenial. Zaman kami milenial dulu ada bahasa gaulnya yang pakai igi daga nak kegemaganogo. Ya, ingat gak artinya? Ida nak kemana? Jadi ada beberapa selipan huruf-huruf ya yang di tengahnya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang bahasa gaul juga, kalau sekarang saya karena kebetulan tadi Bu Hastari mengatakan bahwa lulusan bahasa Indonesia itu tidak hanya menjadi seorang guru. Saya mantan wartawan dan itu dulu saya tidak pernah mau menjadi seorang guru. Nangis saya jadi guru. Iya. Jadi saya pengennya memang wartawan. Dari dulu memang wartawan. Saya sudah mencoba menjadi wartawan. Kemudian saya juga di bagian humas dan protokol pada saat itu. Nah sekarang karena sudah tercebur dan terlanjur basah menjadi seorang guru, dosen, jadi cuman konsentrasi saya memang sama seperti Bu Hastari, bisa ke sastra, bisa ke pengajaran, tapi saya lebih cenderung ke linguistik atau kebahasaan. Nah saat ini juga, ini adik-adik ini semua alumni atau apa ini yang di sini? Masih kuliah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Campur. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa Anda ambil itu misalnya sekarang yang speech, yang kata-kata kebencian itu belum ada. Ya, jadi penelitian saya kemarin di kata-kata kebencian di akun medsos TikTok. Itu banyak sekali terjadi akun-akun yang speech. Nah, itu kita itu di luar. Sekarang kita ke bahasa ke bedah buku ya. Jadi saya diminta untuk membedah ini menurut kacamata saya ya. Jadi karena secara teori saya menggunakan satu sebenarnya ini bisa dikaji secara sosiolinguistik.
Jadi bisa dikaji ke sosiolinguistiknya. Baik, bisa ditampilkan slide-nya, ada? Jadi saya ke sini saja ya, saya punya kopiannya. Baik, bahasa gaul dan kreativitas berbahasa generasi muda. Saya soroti bagaimana cover. Jadi kalau buku itu kan lihat dulu kita packagingnya. Kalau kata anak sekarang ya packaging. Jadi kalau ngelihat covernya bagus, kita bisa mau membeli ya atau mau membacanya. Nah, dari sini saya memulas mengenai bagaimana tampilan. Jadi covernya adik-adik bisa lihat, sudah membeli belum? Belilah. Berapa Bu harganya Bu? Nah, cara membelinya gimana nanti kasih tahu. Jadi ya, kalau itu bisa koordinasi dengan koperasi. Nah, jadi biasanya taruh di koperasi, jadi mahasiswa belinya di koperasi. Ya, itu untuk biar dia bisa terbaca. Kemudian juga mahasiswa juga harus mensitasi nanti bukunya ya. Baik, tampilan dari cover. Nah, ini ya. Kalau menurut saya itu modern, ya, segar dan menarik. Ya, itu. Karena apa? Di sini secara garis besar bahwa buku ini masuk ke aliran ilmiah tapi populer. Ya, bahasanya juga memang bahasa yang sifatnya ilmiah tapi mudah dipahami untuk kita non kebahasaan. Jadi kalau misalnya non kebahasaan itu kalau membacanya bukan lagi ini istilah apa tidak, tetapi dia lebih ke pemahaman. Nah itu ya. Ke elemen visual, ilustrasi tokohnya. Nah itu ada 3 orang ya, figur muda yang terlihat santai dan percaya diri mencerminkan target siapa pembacanya serta subjek pembahasannya ya. Nah inilah yang memperkuat bahwa sesuai antara bahasa gaul dengan tampilan di covernya. Nah itu ya. Kemudian gaya ilustrasinya, ada kartun flat design. Nah kalau anak ADKP tahu ini ya, flat design yang sangat ini berpopuler dan identik dengan dunia digital. Ya kan ini kan produksi digital bukan nyata kan ya. Kemudian komposisi dan kerapian. Nah jadi tidak overclaim kalau kata Nikita Mirzani atau ya tidak overclaim. Jadi sesuai ya, tidak terlalu hidup warnanya yang terlalu mencolok, itu tidak. Itu tampilan. Kemudian warnanya ini mendominasi putih ya, memberikan kesan bersih, akademis dan elegan. Kemudian ada warna hitam dan orange pada judul menciptakan kontras yang kuat sehingga sudah mudah terbaca dan menarik ya perhatian. Sentuhan warna kecil seperti merah, biru dan orange pada ilustrasi memberikan kesan ceria dan dinamis. Wah, komplit itu dari ininya dulu ya. Nah, kemudian juga di situ dari tipografinya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi berarti ketika orang membaca yang besar dulu, bahasa gaul, langsung gitu pemikiran. Karena begini, ini bisa dijadikan referensi bagi bukan hanya anak bahasa, tetapi anak lain bisa kayak DKP juga masuk di situ untuk komunikasi. Kemudian periklanan juga masuk untuk menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa lain ya. Nah kemudian juga langsung ke judul buku. Nah ada kekuatannya nih. Bahasa gaul langsung menjelaskan objek kajian tanpa bertele-tele ya menurut saya ya. Kemudian ada juga penambahan kreativitas berbahasa generasi muda memberikan konteks ilmiah. Nah, artinya di situ bukan sekedar membahas bahasa slang. Nah, nanti tahu ya, dibahas tidak di buku ini tentang bahasa slang. Nah, bahasa slang itu ialah bahasa gaul. Nanti ada juga di situ ada bahasa prokem. Apalagi gila itu bahasa prokem. Nah, itu menjadi batasan-batasan tertentu dalam bidang kebahasaan. Baik, itu jadi secara umum cover buku dan judul ini cukup tepat ya, bahwa buku ini penanda bahwa buku ini adalah buku karya ilmiah populer. Jadi ilmiahnya ada, populernya juga ada. Baiklah. Nah, kemudian langsung ke waktu saya berapa menit? 30 menit. Tenang aja. Iya, nanti kalau overload, overcook. Iya, overclaim. Baik.
Nah, secara kebahasaan bahwa adanya keseimbangan antara bahasa ilmiah dengan bahasa akademik dengan bahasa yang sifatnya komunikatif atau populer. Jadi di depan saya sudah jelaskan bahwa bahasa ini buku ini adalah karya tulis ilmiah populer. Artinya akademisnya ada, komunikatif ilmiah populernya juga ada. Baik itu ya. Nah, di sini juga buku ini tidak hanya menyajikan konsep linguistik dan pragmatik secara teoritis, tetapi juga mengaitkan langsung dengan fenomena kebahasaan. Ya, nah hal ini terlihat dari bagaimana penulis menekankan hubungan antara fenomena bahasa gaul dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, karena subjek penelitiannya ada di mahasiswa ya Bu ya. Baik, itu kemudian dari isi buku sudah bisa saya jelaskan tadi. Ini langsung saya bahas ke per bab. Nah, jadi ada, mohon maaf Bu ya, ada dinaikkan, nanti ada kritiknya juga ya. Bukan dinyampakkan semuanya nyampak-nyampak tidak, tapi dinaikkan dulu sudah itu nyampak ke Bu. Baik, di sini bab 1 ya. Jadi saya membahasnya per bab. Jadi ini dari segi keakademisan saya juga, expert saya juga, tetapi juga saya bukan secara dia teman saya tidak, tetapi bahwa saya secara objektivitas bahwa yang saya nilai adalah karyanya, bukan siapa orangnya. Artinya inilah menjadi akademis saya, menjadi pisau bedah untuk membedah apa yang dituliskan oleh Bu Hastari. Baik. Nah, bab 1 sudah memberikan pijakan yang baik, cukup kokoh untuk membaca, memahami konteks ya. Karena di dalam pendahuluannya ada, kalau dari saya baca itu enak betul ya, dari bacanya kan definisi dulu ini, kemudian dikaitkan dengan ini. Kalau kita yang biasa baca enak anuannya apa jalan ceritanya itu nyambung ya. Nah, itu kalau menurut saya. Terus dia menjelaskan juga urgensinya. Kemudian juga ia mengarahkan pembaca pada pentingnya memahami bahasa gaul, fenomena linguistik, perkenalan awalnya dulu bahasa gaul apa. Kemudian strukturnya juga, alur logikanya juga, dan gaya penulisannya juga bagus ya. Nah, namun hanya perlu sedikit penguatan dari sisi konseptual batasan istilah agar pembaca semakin tajam. Karena di situ ya, bahwa secara kritis bahwa saya melihat bahwa ada beberapa yang belum diberikan penjelasan secara detail ya Bu ini. Nah, pada bab ini memberikan latar fenomenologi. Nah, tadi Bu Tari juga mengatakan ini adalah fenomena ya, fenomena. Jadi di situ dia memberikan mengapa bahasa gaul itu muncul dan berkembang. Dia ngasih penjelasan itu. Kemudian juga dari yang saya baca, wah banyak betul rujukannya ini kan. Kalau misalnya itu kan, jadi itu adalah baik juga maupun nasional dan internasional ya. Kemudian juga di situ dia menjelaskan urgensi kenapa perlu. Nah, nanti mungkin saya bisa tanyakan lebih mendalam lagi dengan Bu Tari. Kenapa dan harus ngapo nak bahasa gaulian. Nah, ya. Nah, itu ya. Nah, ini Bu Tari ada beberapa saya kritisi bahwa di dalam buku itu memang cukup padat, tapi terlalu banyak konsep. Jadi untuk masyarakat awam itu kalau dijejeli teori ngap rasanya, ngap. Bahasa gaul juga itu ya ngap ya. Nah itu ya. Nah jadi di situ juga Ibu kurang mendetailkan bahwa di kajian secara sosiolinguistik itu bahwa bahasa gaul itu adalah variasi bahasa. Variasi bukan laras ya, jadi variasi bahasa. Jadi variasi bahasa itu kan ada variasi bahasa formal dan non formal. Nah, bahasa gaul itu masuk ke kategori mana dan apa itu bahasa gaul? Karena ada batasan bahasa gaul apa, bahasa slang apa, bahasa prokem apa. Nah, itu jadi batasan yang dijelaskan sedetail mungkin bahwa oh ini masuk bahasa gaul tuh kan gitu. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian juga betul di sini bahwa Anda lebih kuat jika memuat sedikit contoh konkretnya. Di bab 1 itu tidak ada yang seperti apa bahasa gaul itu. Nah, artinya ada satu kutipan mungkin ambil di dalam apakah di medsos boleh atau satu ujaran yang ada di pembahasan itu dikasih tahu. Nah, ini loh bahasa gaul dan kenapa itu masuk dalam kategori bahasa gaul itu menurut saya ya. Nah, kemudian juga
ke bab 2. Bab 2 ini sama bahwa kekuatannya adalah menempatkan fenomena bahasa gaul dalam rangka teoritis. Jadi Bu Hastari di dalam bab 2 itu menyajikan teori-teori komunikasi ya secara itu di bab 2. Dia juga memaparkan beberapa teori hakikat komunikasi verbal itu apa, kemudian juga ada teori-teori komunikasi. Nah, itu sudah bagus, namun ya di sini ada catatan. Sebenarnya bab itu terlalu panjang tentang teori-teori. Nah ya, kemudian beberapa bagian terasa seperti kajian komunikasi, padahal yang mau dibahas adalah bahasa gaulnya gitu. Itu ya. Kemudian juga akan lebih kuat jika penulis secara eksplisit menautkan komunikasi ke praktik bahasa gaulnya itu seperti apa. Betul. Jadi tidak di bab 1, bab 2 itu tidak ada gambaran secara nyata bahasa gaul yang seperti apa yang mau dibahas itu. Yang ada di dalam fenomena kebahasaan di dalam masyarakat khususnya di remaja ya, itu. Nah, kemudian bab ini memperkuat bahwa khususnya pada sisi sosiolinguistik dan pragmatis. Mungkin di kacamata saya bahwa Bu Tari ini mengkaji cenderung ke pragmatik. Padahal bahasa gaul itu berada di ranah sosiolinguistik. Nah, itu ya, itu Bu Tari ya. Itu kajian saya secara teori. Karena pragmatik itu kan konteks. Kalau ini kan berkaitan dengan bahasa gaul itu, ini berkaitan ke bab pembahasan bab berapa? Lupa saya. Yang ada pembahasan 5 antara 5 dan 6 itu cenderung bahwa sosiolinguistik itu asal kata itu dari mana? Kayak songong. Nah, songong itu dari mana? Jablay dari mana asal kata. Nah, itu kan. Jadi kita tuh harusnya kajian sosiolinguistik ke situ, bukan ke pragmatiknya. Kalau nggak salah di sini ada ilokusi. Nah, ilokusinya itu kalau menurut kacamata saya kemana ilokusinya itu? Nah, gitu. Kemudian, nah ini kan betul kan bab 3 tindak teori pragmatik atau tindak tutur. Nah, sebenarnya tindak tutur sudah lain lain bahasan lagi. Sedangkan yang kita bahas adalah ke bahasa gaulnya gitu, bukan ke wacana ini ilokusinya. Itu ya menurut saya. Terus itu bab 3 ya, sangat kuat. Kemudian perkembangan bahasa gaul dan dampaknya. Nah, di sini. Jadi kekuatannya menguraikan bahasa gaul secara sebagai fenomena, apa itu fenomena linguistik, sosial, kemudian dampak positif, dampak negatif. Cuma masih ada satu di dalam bab, karena Ibu membahas perkembangan bahasa gaul dan dampaknya, itu minimal Ibu kasih tahu sejarah bahasa gaul itu dari mana. Pertama kali bahasa gaul itu dari mana. Nah, kemudian perkembangan, namanya juga perkembangan dari awal sampai ke sekarang, bahwa di dalam setiap masa itu memiliki bahasa gaul yang berbeda. Zaman kami, kemudian zaman pertengahan, zaman jahiliyah, itu berbeda. Zaman sekarang kan, dulu kan pernah, mungkin Anda pernah ingat yang E diganti 3, 4A diganti 4. Nah, itu kan bahasa gaul juga itu. Nah, itu kan sekarang udah basi, itu nggak lagi make kan. Tetapi sekarang sudah ke FYI ya, FYP, FYI ya, itu kan. Nah, itu sudah itu udah masanya sekarang. Kalau itu, jadi disitulah mungkin bisa Ibu bahas mengenai bagaimana perkembangan awal, dari mana datangnya, kemudian sampai sekarang terbentuklah pola pada zaman sekarang yang Gen Z ya, bahasanya seperti itu polanya. Itu menurut saya ya. Nah ya, kemudian perkembangannya selesai itu. Kemudian media sosial sebagai penyebar informasi secara cepat, itu menunjukkan kekuatan bahwa medsos. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, Ibu di bab ini membahas mengenai medsos. Tetapi ya, data yang diambil dari mahasiswa. Eloknya kalau menurut saya data itu ya diambil dari ujaran mahasiswa di medsos. Karena Ibu membahas mengenai theoretical framework-nya itu di medsos. Harusnya data diambil itu bukan di dalam kegiatan mahasiswa dalam kegiatan itu, tetapi di bagaimana mahasiswa itu
menggunakan bahasa itu di dalam kegiatan media sosial mereka. Itu kalau secara ini saya ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi juga bab ini ya, di bab 6 kosakata gaul. Jadi dari buku itu saya baca teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ibu menggunakan ilokus pragmatik ya kalau nggak salah, kemudian ada semiotik. Nah, di situ data yang hadir itu berupa tabel. Data yang hadir itu berupa tabel. Nah, ini sebagai masukan dari saya sebenarnya, karena Ibu menggunakan teori teknik analisis datanya menggunakan Creswell, itu bagusnya teori yang dipakai adalah sosiolinguistik, bukan pragmatik, itu pertama. Yang kedua adalah karena Creswell kan ada tahapan tuh, dari identifikasi, kemudian klasifikasi, kemudian dan seterusnya sampai kesimpulan. Itu tabel yang Ibu hadirkan di buku, seharusnya Ibu bagusnya adalah mengelompokkan, dikelompokkan. Nah, dikelompokkan misal asal pembentukan pengelompokannya, misal yang songong itu kan ada dari beberapa kata dari bahasa daerah, bahasa Betawi, pengetahuan saya ya, songong. Kemudian ada juga pengelompokan untuk misalnya yang singkatan FYI, FYP dan seterusnya. Terus ada pembuangan kata-kata misalnya njir, njing, apa apa dan seterusnya. Itu artinya, nah sehingga terkoordinasi bahwa bahasa ini orang kan pengen tahu bahasa gaul ini dari mana asalnya. Nah, tetapi di Bu Hastari tidak menjelaskan itu, Ibu cuman ngasih tahu, kemudian judulnya apa, artinya apa, bahasa Inggrisnya apa. Nah, bagusnya ini akan semakin bagus nanti edisi revisi lah Bu ya, misalnya nanti ada edisi revisi bisa ke pengelompokan tadi. Jadi yang dikelompokkan dari bahasa daerah masuk kategorinya apa saja, pemendekan apa saja, pembuangan apa saja, penggantian kata apa saja, atau dari bahasa Inggris apa saja. Nah itu yang menurut saya menjadi karena teorinya, kemudian teknik analisis datanya, sehingga ada kecocokan, identifikasi, klasifikasi. Anak kan klasifikasi, jadi dia masuk klasifikasi, masuk kemana yang analisis data yang gitu tadi. Itu yang. Nah, dan yang terakhir, Bu, saya menyayangkan bahwa ada yang di situ platform ya, ada platform ya. Itu eloknya buku lain, jangan disampung di sini. Iya, jadi ini cukup bahasa gaul saja gitu. Nanti Ibu Hastari memproduksi buku lain yang memang betul-betul membahas mengenai platform yang bagus, yang baik, atau yang itu untuk bahasa gaul, sehingga bisa berterima di masyarakat. Oh, ternyata ada platformnya. Jadi ada dua dipisah, bukan menggabungkan jadi satu di buku ini. Sayang maksud saya loh, sesuatu yang memang bagus kok digabung-gabung gitu. Itu menurut saya. Jadi sebagai penutup ya, bahwa secara garis besar buku ini cukup bagus dan cukup baik ya, cukup ini ya. Nah, layak diapresiasi, apalagi Bu Hastari di sini juga memadukan dengan BIPA ya. Jadi orang luar bisa belajar bahasa gaul, bahasa Indonesia, gaulnya di Indonesia. Kan di TikTok tuh kan, kalau Anda Indonesian sih, kalau Anda jawabannya ada ogah. Itu kan, ada kan? Nah, itu bisa menjadi referensi juga buku ini. Nah, jadi secara penutup ya, closing statement dari saya bahwa buku ini sangat bernilai ilmiah dan sekaligus bernilai praktis ya, bisa dipakai ya. Buku ini menghadirkan kajian ilmiah yang cukup kuat tentang bahasa gaul, menunjukkan bagaimana bahasa gaul berperan dalam membentuk identitas dan kreativitas, kemudian juga mengaitkan fenomena kebahasaan, setelah memberikan kontribusi pada pengayaan literatur linguistik dan sosiolinguistik. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa buku ini layak diapresiasi karena mampu menjembatani dunia akademik dengan realitas sosial, ya, kebahasaan muda, dan bagi pendidik juga di sini ya juga saya ingatkan satu, bahwa di buku ini juga berimplikasi terhadap pengajaran. Ibu Hastari menyinggung itu ya di dalam bukunya.
Jadi bagi pendidik dan pemerhati bahasa, mahasiswa, buku ini menjadi rujukan penting untuk memahami dinamika bahasa gaul secara objektif, proporsional, dan berbasis kajian ilmiah. Dari awal saya katakan bahwa buku ini juga bisa direkomendasikan bagi adik-adik yang mau meneliti atau peneliti lainnya yang mau meneliti tentang bahasa gaul atau sosiolinguistik juga bisa dipakai sebagai jangan lupa disitasi nanti ya. Baik itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan Bu Astari ya. Itu sebagai pandangan saya sebagai secara teori ya, saya tidak melebihkan dan tidak menguranginya juga. Saya mengutarakan apa adanya. Jadi mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Terinci sekali perbab sampai akhirnya dapat kesimpulan bahwa buku ini layak untuk diapresiasi dan kemudian dibeli. Baik, para peserta baik luring maupun daring pergi ke pasar memancing ikan. Kok memancing ikan? Salah. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan berenang sampai ke tepian. Pengantar dan presentasi sudah disampaikan. Peserta boleh mengajukan pertanyaan. Ini saatnya yang ditunggu-tunggu ya. Iya, boleh spill bahwa nanti penanya akan mendapatkan door prize, itu yang mendapatkan. Iya, jadi silahkan. Yuk, saya buka dulu untuk sesi pertama 3 penanya. Iya, 1, 2. Oke, yang samping sini, sebelah sini sebentar sayang. 1, 2 dari sayap kiri, sayap kanan ada yang mau menanya? Baik, jika tidak kita alihkan dulu yang di belakang ya. 1, 2, ada lagi 3. Iya, 3 penanya. Silakan menyebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Silakan. Iya, oh ya nanti jangan lupa ditujukan kepada siapa karena ada 2 ibu cantik ini sudah siap untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan bertanyanya Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, saya Yuliana, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan bertanya. Bahasa gaul sering muncul sebagai bentuk ekspresi kreatif mahasiswa. Nah, menurut Ibu, sebaiknya bagaimana nih cara kami sebagai mahasiswa memanfaatkan bahasa gaul dalam pembelajaran bahasa atau sastra tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya, untuk siapa pertanyaannya? Untuk kedua-duanya? Untuk Ibu Hastari. Oh, untuk Ibu Hastari. Oh iya, silakan. Langsung atau tunggu dulu ya? Baik, yang kedua silakan. Tunggu dulu, udah nggak sabar ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Sandu. Saya dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mau izin bertanya kepada Ibu yang pembeda. Di sini, kesan pertama apa yang Ibu sebagai pembeda rasakan setelah membaca buku ini? Dan apa sih keunikan buku ini dibandingkan buku yang lain yang membahas bahasa gaul? Ya, terima kasih Ibu. Baik, penanya ketiga silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Putri dari Program Studi Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana etika penggunaan bahasa gaul ketika berhadapan dengan keberagaman usia, budaya, dan latar sosial? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Untuk kepada siapa? Ibu Hastari. Ibu Hastari, baik. Iya, ada 2 penanya nih Bu Hastari, boleh dirangkum. Jadi tentang bahasa gaul, bagaimana agar tetap tidak tidak menyalahi gitu ya, tidak mengabaikan ya kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua tentang etika penggunaannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Wah, rasanya kayak ujian saya ini. Pertama di pertanyaan dari Bu Nurul yang belum sempat saya jawab, nanti saya jawab juga sekaligus. Dan pertanyaan mahasiswa, biasanya saya menguji mahasiswa, ini mahasiswa yang menguji saya. Ya, baik, terima kasih, saya senang sekali. Kami ya senang sekali, ini banyak pengetahuan apalagi untuk mahasiswa. Satu tadi saya senang sekali dengan izin Bu Nurul, kritikan kritikan dan masukan dari Bu Nurul, tapi ada satu tadi yang saya
kutip Ibu Nurul ini karena kita sama-sama orang pendidikan bahasa tapi latar belakang background kita berbeda ya. Bu Nur tadi lebih mengkaji ke sosiolinguistik dan saya lebih ke fokus pragmatik. Mengapa? Ini saya sedikit mengklarifikasi Ibu. Kalau untuk sosiolinguistik ya kami masukkan unsurnya, tapi karena penelitian kita ini untuk memahami makna yang tersirat di dalam penggunaan bahasa gaul sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa agar orang yang menggunakan bahasa gaul itu bisa paham makna dari bahasa tadi, bahasa gaul tadi. Jadi ketika menggunakannya kita harus sesuai dengan konteks, ya sesuai dengan konteks dan siapa lawan tutur kita. Nah, untuk mengkaji makna itu, ya untuk mengkaji makna ini kita menggunakan teori tindak tutur. Untuk teori tindak tutur pemahaman makna itu kita pakai ilokusi, Bu. Jadi teorinya Betz dan Harnis ini teori pragmatik. Ya, bidang kajian pragmatik. Nah, untuk unsur yang dikaji, diidentifikasi itu ada empat identifikasi seperti pertanyaan Bu Nur tadi, bagaimana klasifikasi pengkajiannya. Pertama, kita pakai konstatif, pernyataan konstatif, karena kalau untuk mengkaji dari kita bukan media sosial itu luarannya saja Bu, jadi pengkajiannya ini lebih ke wawancara mendalam tapi merekam mahasiswa merekam karena memang banyak sekali masih kekurangan mengingat waktu penelitian. Jadi pertama tadi pernyataan konstatif, lalu yang kedua kita menggali dengan direktifnya, kemudian yang ketiga kita pakai komisif, lalu yang keempat acknowledgement. Nah, ini semua kita kaji menggunakan 4 identifikasi ini dengan kata-kata kuncinya adalah kata-kata verba performatif. Apa itu verba performatif? Ini adalah verba kata kerja yang harus orang yang mendengar itu atau lawan tutur kita itu melakukan apa yang kita utarakan. Nah, ini kita pakai kajian itu dulu Bu. Tindak tutur tadi jadi menggunakan teori Betz Harnis, komunikasi linguistik di bidang pragmatik. Nah, untuk sosiolinguistiknya benar karena kita hanya mengambil di pengaruhnya untuk bisa tidak ini diterapkan di kajian sosiolinguistik. Insya Allah untuk kedepannya nanti kolaborasi Bu, kita bisa jadi Bu kolaborasi. Jadi tidak hanya satu bidang ilmu, tapi juga kita masukkan semua unsur bidang ilmu, termasuk juga mungkin bagaimana tadi platform digitalnya semuanya. Nah, pertanyaan dari Mbak Yuliana tadi. Apa ya? Lupa saya. Tentang penggunaan bahasa gaul. Kalau menurut saya, ya mungkin nanti bisa dijawab sama dosen-dosen lain atau ibu-ibu yang lain. Kalau penggunaan bahasa gaul saya tidak ya, saya bukan orang yang fanatik harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak. Karena bahasa gaul juga bagian dari bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu penggunaan bahasa gaul? Mengapa kita tidak boleh melarang mahasiswa? Kamu nggak bisa pakai bahasa ini, tidak. Ya, bahasa gaul ini bisa memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu nggak kaku, nggak hanya itu saja, tapi bisa berkembang dari bahasa-bahasa gaul yang digunakan oleh komunitasnya. Nah, tadi kapan ya kesempatan sekalian menjawab pertanyaan dari Meliza ya? Ya, bagaimana kapan ya kita menggunakan bahasa gaul dan etikanya bagaimana? Karena pandangan saya itu ke linguistik, ke komunikasi linguistik bukan hanya komunikasi saja, ya kesantunan dalam berbahasa itu kajian pragmatik. Jadi untuk bahasa gaul digunakan sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya. Jadi kita pahami dulu tuh. Nah, jangan hanya sekedar pahami dulu konteks kita ada di mana. Ya, kalau tujuan penggunaan bahasa gaul itu, kalau ini berdasarkan pengkajian saya, kita menggunakan bahasa gaul kalau dalam segi akademisi ya, menggunakan bahasa gaul ini tujuannya untuk berkomunikasi agar komunikasi terjadi secara natural. Gitu, natural. Jangan kaku. Ketika kita komunikasi dengan lawan tutur bukan dalam keadaan formal, jangan kaku itu. Jadi, ya nggak apa-apa, kita gunakan di komunitas kita menggunakan bahasa tersebut. Nah, etikanya bagaimana? Etikanya gunakanlah sesuai dengan konteksnya. Dengan konteksnya.
Tidak masalah, tidak apa-apa menggunakan bahasa gaul. Kalau ada orang yang ngomong nggak perlu penggunaan bahasa gaul, nggak bagus, tidak. Kalau menurut saya, karena bahasa gaul itu adalah salah satu bahasa yang dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kalau penggunaannya disesuaikan dengan tepat, itu bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Seperti itu, Ibu. Luar biasa. Baik, lanjut ya. Silakan Ibu Nurul ya untuk penanya kedua tadi dari Sando. Ya, kesan dan apa sih keunikan buku ini? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Baik, jadi saya jawab apa sih kesan pertama. Jadi ya pertama kan tadi sudah saya jelaskan dari covernya dulu. Kalau covernya sudah eye catching kata orang tuh, bahwa buku ini menarik gitu. Dari ketika saya meyakini misal buku ini berada di Gramedia misal, ditaruh di displaynya itu ya. Pasti orang buka, yakinlah. Pengen tahu apa sih bahasa gaul? Mecak mananian katanya kan? Iya. Iya. Jadi pertama kesan baru covernya saja orang pasti mau buka. Kenapa? Karena ya dari judulnya, dari covernya saja sudah menarik gitu. Nah, kalau dirimu tanya bagaimana jawab ke pertanyaan kedua? Iya, keunikan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini adalah buku karya ilmiah. Nah, kalau sepengetahuan saya, mahasiswa atau masyarakat umum, karena ini kan buku ini karya ilmiah populer, artinya populer tadi bahasanya tidak berat dan tidak mengandung bahasa-bahasa yang spesifikasi kejuruan atau kebahasaan murni. Nah, kalau awak nak dengar bahasa murni, pening kau. Ya. Karena di situ dia menyajikan ilmiah tapi disajikan secara komunikatif yang tidak terlalu kejuruan atau kebahasaan murni sehingga semua orang bisa menikmatinya. Enak dibacanya. Saya saja pertama bacanya enak bacanya. Bukan membaca buku yang memang betul-betul teori yang harus membutuhkan pemahaman yang cukup luar binasa di situ. Iya. Ya, jadi kita membacanya enak itu. Ya, jadi begitu. Jadi enak dibaca. Jadi secara teoretikalnya ada, di situ secara teori ada. Tetapi dia menyajikannya dengan bahasa yang komunikasi yang mudah dicerna oleh sehingga saya tadi di awal menyimpulkan bahwa dan di akhir juga menyimpulkan bahwa buku ini adalah buku karya tulis ilmiah tapi populer yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Begitu abang sayang. Oke, baik, Masya Allah luar biasa. Iya, bagaimana? Masih lanjut? Iya. Apa kabar hari ini? Aduh, kayaknya belum baik-baik saja deh ya. Apa kabar hari ini? Iya, akan semakin bahagia jika kita juga melibatkan peserta dari yang berada di luring ya. Daring maksud saya. Dari daring ini nanti ada Ibu atau Ananda ini ya, Ananda Sriwahyuni. Iya, yang berniat untuk bertanya silakan. Iya, dari daring ya, dari dalam Zoom sana silakan untuk saya kasih waktunya untuk Sriwahyuni, Saudari Sriwahyuni. Oh, tim peneliti. Oh, halo, mana ini tim penelitinya? Boleh dibuka kameranya sayang? Biar terlihat wajah cantiknya. Masya Allah, ini dia ternyata. Mana ya? Belum? Sriwahyuni? Pengumpul data. Oke, baik. Sambil menunggu Sriwahyuni untuk bersiap-siap ya, mungkin sambil berbenah pakai bedak dan gincu dulu. Baik, saya buka dulu 2 orang penanya dari dalam ruangan. Wow, Masya Allah, ada Ibu Atika, iya, satu lagi Ibu Emma. Wah, ini dosen-dosen senior kita semua ya. Wah, sudah kebayang nih serunya ya. Silakan.
Terima kasih Bu Eni. Menarik sekali bahasan tentang bedah buku bahasa gaul. Terima kasih Bu Astari, Associate Professor Ibu Nurul. Ya, sebetulnya saya mengajar bahasa Inggris, tapi bahasa gaul itu juga dekat dengan ya dengan saya dan juga dengan mahasiswa yang saya ajar di kelas. Sebetulnya bukan bertanya ya, tapi mungkin mengajak teman-teman juga dari bahasa Indonesia untuk sharing juga terkait bahasa gaul ini gitu ya. Karena kalau di bahasa Inggris, bahasa gaul tuh agak sedikit berbeda konsepnya gitu. Kalau bahasa gaul yang saya tahu, saya juga pakai bahasa gaul gitu di masanya. Gitu kan. Bahasa gaul, sepertinya bahasa gaul itu masih di level kosakata ya Bu Ibu. Sepanjang pengetahuan saya dan seingat saya itu bahasa gaul itu masih istilah-istilah tertentu. Misal tadi kayak disebut oleh Pak Nusep ya, bonyok gitu kan, nyokap, bokap gitu kan. Nah, apakah betul demikian ataukah memang saya terlewat pengamatan saya? Kalaupun memang iya, istilah bahasa gaul berarti bahasa itu sendiri udah mengalami penyempitan kan. Dan narrowing di situ. Jadi sebetulnya itu cuma ragam kata tapi dianggap bahasa. Mungkin jadi bisa dijawab oleh tim penulis gitu ya. Ibu Nurul juga bisa memberikan ininya, bukan pertanyaan juga sharing gitu ya. Jadi mungkin itu. Dan kalau tadi saya dengar Ibu Hastari menyampaikan bahwa fungsi bahasa gaul itu sendiri adalah supaya komunikasi lancar gitu. Tapi kalau dari sudut pandang bahasa Inggris, bahasa gaul itu dia tidak ada satu term yang betul-betul pas untuk bahasa gaul. Dia ada slang, ada vernacular dan lain-lain. Nah, tujuannya itu sebetulnya lebih ke bagaimana bisa diterima di satu komunitas tertentu. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa gaul, lu bukan circle gue, lu nggak diajak gitu nah gitu ya. Jadi bukan komunikasi. Kalau nggak pakai terserah nggak usah. Yang penting nggak terima. Nah itu gimana? Kalau dari bahasa Indonesia, apakah juga sama? Demikian Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Atika dari Prodi Sastra Inggris. Berikutnya Ibu Dr. Emawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu moderator yang luar biasa. Ibu Dr. Hastari Mairita, yang terutama ini Ibu Nurul, Associate Profesor Nurul Ningsi, mohon maaf. Ingatnya Mbak Nurul aja ya, baik. Ini mungkin tertuju sekaligus untuk penulis dan untuk juga narsum ya, dan tadi juga menjawab sekaligus pertanyaan Mbak Atika, Dr. Atika, bahwa di genre bahasa Inggris kalau bahasa gaul itu seperti yang dijelaskan tadi, sebetulnya sama Mbak. Untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kita sama, tidak ada bedanya. Teorinya itu sama. Untuk bahasa gaul ini memang sebetulnya dapat dianalisis dari sudut pandang sosiolinguistik, utamanya sosiolinguistik karena ini merupakan variasi bahasa. Ya, jadi bisa kita analisis dengan teori Delheims, mungkin bisa ya. Terus kalau untuk tapi tidak menutup kemungkinan untuk seperti yang dilakukan oleh teman-teman dan penulis ini. Jadi bisa dengan sudut pandang pragmatik, analisis wacana, discourse analisis juga bisa. Ya, teman-teman menganalisisnya dengan menggunakan ilokusi dan lain-lain. Baik, alangkah lebih seperti yang disarankan oleh narsum tadi, saya juga sepakat. Alangkah lebih baiknya kalau dari sudut pandang sosiolinguistik, karena memang untuk bahasa gaul ini memang merupakan variasi bahasa. Betul yang dikatakan oleh Mbak Tika tadi, ini variasi bahasa untuk komunitas tertentu, untuk anak-anak gaul sekarang ini. Kalau dulu ada
bahasa slang, terus ada sekarang ini berkembang dengan bahasa. Terakhir ada mahasiswa bimbingan saya melakukan penelitian tentang bahasa G, seperti yang dinyatakan oleh Mbak Nurul tadi, Ibu Nurul tadi. Ya, itu juga sebetulnya dari masa-masa dulu generasi milenial dan sampai saat ini pun masih dipergunakan dengan bahasa G tersebut. Jadi variasi bahasa untuk kajian ini saya menyarankan kepada penulis alangkah lebih baiknya nanti sudut pandang kajiannya ke sosiolinguistik, lebih ke sosiolinguistik, jadi akan lebih dalam untuk edisi revisinya nanti. Dan tadi juga kalau dari hanya tataran morfologi mungkin akan ditingkatkan lagi ke tataran sintaksisnya. Jadi bukan hanya di morfologi dari kata, tapi kita juga melihatnya dari kalimat, karena lebih tepat mungkin ini untuk sintaksis, untuk kalimat. Karena satu kata bisa menjadi sebuah kalimat di dalam sintaksis. Jadi kan apalagi ini untuk bahasa gaul, apalagi kalau kita kaitkan dengan diskurs analisis dengan wacana, satu kata itu mengandung implikatur beragam ya. Jadi satu kata misalnya ini bajunya bagus, bukan berarti bajunya bagus, jangan ini dulu ya. Nah itu, jadi saya hanya memberikan saran seperti itu saja mungkin dari teori Delhamsya, dan bagaimana nanti ini pada saat dipergunakan akan mempengaruhi identitas sosial masyarakat. Ya, hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa, Masya Allah. Iya, kita tamu dulu satu pertanyaan dari luring. Iya, tapi sayangnya tadi saya terluar. Boleh dibacakan apa? Oh sama, gimana? Boleh, mohon maaf. Saya bacakan. Iya. Baik, ini saya menyambungkan pertanyaan dari Sri Wahyuni, dan sebagai tambahan, Sri Wahyuni ini adalah salah satu alumni pendidikan bahasa Indonesia dan salah satu anggota tim peneliti yang memiliki peran sebagai pengumpul data dan pengolah data. Pertanyaan beliau adalah bahasa gaul ini kan akan mengalami perkembangan untuk setiap fasenya seperti sudah disampaikan pembedah tadi. Misalnya seperti pada zaman milenial yang ada bahasa gaulnya tuh tigiaga maganakan. Nah, zaman Gen Z mulai keluar nih bahasa-bahasa gaul baru seperti nolep, nongki dan sebagainya gitu. Menyikapi perkembangan pertambahan kosakata-kosakata bahasa gaul yang terus berkembang ini, sebagai penulis, jika bahasa-bahasa gaul yang ada di dalam buku ini sudah tidak lagi digunakan, itu bagaimana? Kemudian apakah buku ini hanya dibuat untuk periode zamannya saja, yaitu si Gen Z saja, atau nantinya bisa dijadikan arsip, atau nanti akan ada buku-buku baru, terbitan terbaru untuk mengikuti zaman-zaman baru yang akan datang, apalagi sekarang ada Gen Alpha gitu ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Sri Wahyuni. Sepertinya ini ditujukan juga kepada Ibu Pembeda dan Ibu Hastari juga ya sebagai penulisnya gitu. Nah, terima kasih. Mohon maaf pertanyaannya panjang kata Sri Wahyuni tadi. Apa-apa jawabannya juga panjang. Baik, Masya Allah luar biasa. Ada 3 penanya, tetapi rasanya ini boleh dirangkum oleh tim ya. Nanti tidak hanya Bu Hastari juga yang menjawab, ada Bu Yeni dan Ibu Ayu. Ada 2 penanya tadi yang berkaitan dengan bahasa. Boleh bahasa gaul. Iya, silakan mungkin Bu Ayu dulu, kita berikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Oh enggak, yang maksudnya yang tadi, yang dari Bu Atika dan Bu Emawati, karena tadi ditujukan pada tim penulis. Iya, silakan. Iya, dari Bu Atika dan Bu Emawati yang tentang variasi dan kemudian apa tadi ya, tentang sosiolinguistik dan segala macam. Oh enggak, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sharing kayaknya tadi ya, sharing dan masukan dari teman-teman dosen. Ada Bu Dr. Atika dan ada Ibu Dr. Emawati. Sebenarnya memang ada di variasi bahasa ya, memang sosiolinguistik kebenaran saya pernah mengampu mata kuliah itu. Kebenaran begitu Bu Hastari pulang kuliah, yang tadinya memang Bu Hastari expect-nya ke pengajaran, ternyata dia sudah berubah haluan setelah pulang S3 jadi pragmatik, tindak tutur. Nah, kemungkinan dari penelitian internal ini Bu Hastari masih
teringat dengan teori-teori yang ada di pragmatik, sehingga sedikit memang kami sadari memang tidak dimasukkan dari teori sosiolinguistiknya. Padahal memang saya mengajar variasi bahasa dan banyak mahasiswa yang meneliti tentang variasi bahasa seperti itu. Seperti misalnya baru-baru ini variasi bahasa yang digunakan ketika pembayaran dilakukan di SMA 8 itu kan banyak ragam itu kan. Misalnya yang karena tadi memang disesuaikan dengan komunitasnya. Jadi memang penggunaan bahasa prokem, bahasa slang, dan bahasa gaul itu digunakan untuk komunitas tertentu. Nah mau nggak mau, karena saya punya anak yang ada di generasi sekarang, kalau saya tidak mengikuti itu saya dianggap nggak gaul gitu ya. Ibunya nggak gaul. Misalnya misalnya lagi jalan terus nanti anak saya komentar, ada anak-anak yang agak-agak budak onyot itu. Nah itu kan masih bahasa gaul Palembang gitu ya, budak onyot. Apa budak onyot? Gitu. Jadi budak onyot itu yang kayak anak-anak yang kayak alay ya mungkin ya. Ada alay. Nah sekarang ini ada budak onyot. Gitu misalnya yang pakai motor bertiga, yang nggak pakai helm, yang maaf diomong pakaiannya yang gimana, jadi budak onyot gitu ya. Oh budak onyot gitu ya. Nanti ada lagi misalnya anak saya yang bilang, Bunda pulangnya agak sore, kenapa? Mau kerkom. Kerkom, oh kerkom itu bagian dari akronim gitu ya. Apa kerkom? Oh ternyata kerja kelompok. Ada lagi misalnya mahasiswa, iya Bu, payah Bu, cutting ini. Apa cutting? Oh kakak tingkat gitu. Nah itu kalau kita tidak memahami arti itu, jadi kitanya agak-agak lemot juga. Karena kita memang harus ada di bahasa itu, harus kita ketahui ketika kita situasinya tahu dan audiensnya seperti itu. Nah jadi memang benar seperti yang Ibu Emma bilang, untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan. Karena memang disesuaikan dengan situasi dan audiensnya. Memang benar, ketika kita tidak menggunakan bahasa itu berarti kita nggak gaul gitu ya. Jadi menurut saya sedikit banyak kita harus tahu bahasa yang sekarang sedang berkembang, bahasa apa saja. Nah kalau untuk apakah nanti buku ini tetap dipakai, ketika saya dengar dari Ibu Nurul tadi memang harus ada perkembangan bahasa gaul pada zaman ini begini, pada zaman ini. Nah mungkin buku yang kami tulis ini pada masanya, iya, yang kami teliti ini adalah berkembang sesuai dengan pada masanya. Nah nanti ke depan karena kita sudah ada basicnya ini, dasarnya ini, mungkin nanti dari masukan-masukan teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, mungkin nanti akan kita revisi sesuai dengan teorinya, kita tambah lagi, dan sesuai dengan perkembangan bahasa sekarang. Karena memang bahasa ini agak sifatnya dinamis kan, jadi mengikuti perkembangan. Kita nggak tahu nanti berapa tahun kemudian bahasanya seperti apa. Tapi jangan melupakan tetap bahasa yang baku itu adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Jangan kita melupakan juga bahasa daerah itu juga sebagai bahasa aset negara kita gitu ya. Jadi seperti itu jawabannya untuk Sri Wahyuni. Terima kasih sudah membantu kami dalam mengumpulkan data dan mengolah data. Semoga nanti juga masih bisa kita minta bantukan lagi ya kalau misalnya ada masukan-masukan. Ya syukur-syukur alhamdulillah tadi saran dari Ibu Warek nanti setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali adakan podcast untuk bahasa-bahasa gaul yang baru gitu. Siapa tahu nanti kita ada diundang TVRI atau MNC TV seperti itu ya. Kan seperti radio seperti itu. Ya. Kemungkinannya ke sana nanti insya Allah mudah-mudahan. Itu saja, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, boleh ada tambahan mungkin dari Ibu Yeni Ernawati? Oh kenapa? Sudah terangkum ya. Baik. Mungkin untuk pelengkapnya kita dengarkan juga ini dari Ibu Hastari dan Ibu Nurul mungkin untuk menyampaikan masukan-masukannya. Silakan. Kalau saya sih ini ya terkagum-kagum dengan Sri Wahyuni. Alhamdulillah dia juga hadir di sini karena Sri Wahyuni juga merupakan kalau yang bukan menggagas ya sebagai admin di
platform bahasa gaul, dia yang membuatnya, menyusunnya, dan terus memproduksi kosakata bahasa gaul. Nah, itu Sri Wahyuni. Terima kasih Sri Wahyuni, terus berkembang terus Sri Wahyuni, dan terus kembangkan platformnya sehingga platform itu menjadi eksis dan banyak followersnya. Ya. Nah, untuk Bu Atika sama Bu Emma, alhamdulillah, terima kasih masukannya. Ya, nanti untuk selanjutnya, pertanyaan Bu Atika tadi, ini kosakata bahasa gaul ya, kosakata bahasa gaul apakah sama dengan bahasa Inggris? Sama, semua ilmu di bidang bahasa untuk penggunaan bahasa gaul itu sama. Nah, kalau di bahasa Inggris tadi ada melalui kalimat ya, bahasa atau apa, nggak hanya sekedar kosakata. Iya, betul. Sama juga dengan yang dikaji di dalam buku ini. Jadi buku ini, di dalam buku ini juga kita mengkajinya melalui kalimat atau klausa dulu. Jadi tuturannya kita kaji ke dalam kalimat, karena karena betul kata Bu Ayu, kami lebih fokus ke bidang pragmatiknya, karena mengkaji dari bagaimana sih, karena permasalahan sebenarnya di rumusan penelitian awal itu bagaimana kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para generasi muda ketika mereka menggunakan kosakata dalam bahasa gaul. Makanya kita kaji pesan makna yang tersirat di setiap apa yang dituturkan oleh komunitas mahasiswa. Nah itu, jadi kita sama Bu Atika, kita mengkaji dulu, melihat dulu kalimatnya, ya, karena kalimatnya tapi bukan lebih ke sintaksis ya, bukan lebih ke sintaksis, tapi kalimatnya saja kita lihat pemaknaannya. Yang benar kata Bu Emma, langsung ngangkat ke discourse analisisnya, wacana analisisnya, lalu kita dengarkan lagi rekaman records yang sudah kita teliti. Ini maksud dari ucapan bahasa gaul yang digunakan mahasiswa ini apa gitu, lebih kemana maknanya. Makanya di 4 tabel yang disajikan di buku ini, yang terakhir adalah lebih ke pesan apa yang tersirat dalam penggunaan kosakata yang digunakan oleh komunitas setempat. Dan untuk insya Allah ke depannya, mungkin Bu Ayu, kita bukan hanya sekedar mungkin saja, tapi kita akan lanjut lagi Bu. Lanjut lagi untuk ke depannya melanjutkan penelitian atau revisi dari bab-bab ini lebih ke sosiolinguistik, dan mungkin akan kita libatkan juga pakar-pakar di bidang bahasa, yaitu pakar di bidang sosiolinguistik seperti Bu Emma sama Bu Nurul, ada juga mungkin budaya dan sastra, dan kita juga bisa masukkan dari Bu Yanti. Bu Yanti juga kan dia lebih ke industri ya, jadi untuk penjualannya platform digitalnya bagaimana bisa masuk nih ke ranah industri, jadi bisa berguna juga untuk semua lapisan masyarakat, karena memang benar bahasa yang dituangkan dalam tulisan ini, benar kata Bu Nurul, ini lebih ke populer bahasanya, jadi sedikit untuk teorinya, jadi teorinya lebih banyak ke laporan penelitiannya saja. Gitu. Terima kasih Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan, saya hanya mengomentari dari Ibu yang belakang tadi. Bu Atika, bahwa apakah hanya kan disebut ke bahasa, sedangkan temuannya adalah kata. Baik, saya jawab bahwa di dalam teori kebahasaan ada bentuk dan makna. Bentuk itu bisa berupa mulai dari tataran terkecil, fonem, sampai terbesar sintaksis. Nah, ini apa yang Ibu tanyakan mengingatkan saya pada saat saya tesis saya itu bahasa propaganda. Jadi bahasa propaganda itu bentuk dan makna. Nah, menjawab tadi apakah bahasa gaul hanya berupa kata? Jawabannya adalah tidak. Karena kebetulan saja temuan Bu Hastari ini hanya berupa kata. Padahal bahasa dikatakan bahasa gaul artinya itu bisa berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, atau kalimat, bahkan tadi kata Bu Emma sintaksisnya. Nah itu jawaban dari Bu Atika. Kemudian jawaban dari yang online itu tadi bahwa apakah ketika ini sudah tidak dipakai lagi atau tidak relate, bahwa saya
berpijak pada sastra, bahwa karya sastra itu adalah mengisi dari kekosongan-kekosongan, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu bisa menjadi dasar pijakan bagi penelitian selanjutnya. Apakah itu buku ini tidak terpakai? Oh tidak, bukan tidak dipakai, tetapi menjadi pijakan bagi penelitian atau referensi yang terdahulu. Contoh kasus, bahasa atau kamus bahasa gaul itu dibukukan oleh Debbie Sahertian tahun 2000 seingat saya. Itu berisikan bahasa-bahasa gaul pada zamannya. Apakah itu relate sampai sekarang? Masih, tetapi tidak terlalu. Misalnya Akikatin Tamawar deh, katanya kan. Oh, Cakarwiwane, katanya kan. Cakep banget. Akikatin Tamawar itu saya tidak mau. Tinta mawar. Ya. Jadi bahasa-bahasa gaul itu ada trennya pada masa ke masa. Tetapi ketika ini sudah tidak lagi relate untuk masa datang, itu tidak mungkin. Pasti ada bahasa lain nanti di generasi selanjutnya. Dan ini menjadi pijakan bagi penelitian atau referensi menjadi selanjutnya. Nah, kalau toh mau direvisi lagi, artinya alangkah nemannya setiap masa itu kerevisi terus, kan itu. Tetapi tidak. Nah, itu mungkin jawaban saya, dan kemudian saya sependapat dengan Bu Emma tadi bahwa ini sangat bermakna, buku ini sangat bermakna sekali jika ditinjau dari segi sosiolinguistiknya diperdalam, karena teori bahasa gaul adalah domain paling utamanya adalah sosiolinguistik. Itu saja, mungkin singkat saja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita temburkan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Baik, jadi kita sudah pada kesimpulan akhir bahwa buku ini bukan buku yang pertama dan terakhir. Iya, maka tantangan bagi kita berikutnya adalah mengembangkan, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul, ini menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Mengapa? Karena bahasa akan terus berkembang sesuai dengan kehidupan kita ini, dan ini seperti konsep kalau sekarang ini sustainable itu ya, keberlanjutan. Jadi kita pun sudah menemukan aura atau konsep ini dalam bahasa kita. Baik, rasanya cukup ya perbincangan kita. Kalau kita teruskan mungkin 2 hari 2 malam kita berada di sini tuh ya. Apalagi tadi ada akika apa tuh segala macam tadi ya. Yang kita Masya Allah luar biasa. Baik, para peserta yang luar biasa, untuk mengakhiri ya kebersamaan kita kali ini, maka saya persembahkan pantun. Pantun kayaknya ya. Songket indah kebaya baru, menambah anggun bila dikenakan. Saya selaku moderator bedah buku, mohon maaf bila ada kesalahan. Dari Ampera ke Tangga Takat, lewat depan Sila Beranti. Semoga acara ini bermanfaat. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kami menutup acara pada hari ini, izinkan saya memberikan satu buah pantun. Para hadirin boleh dibantu untuk cakepnya? Bahasa gaul lahir dari pergaulan, terus berkembang seiring perubahan zaman. Terima kasih atas diskusi dan perhatian. Semoga bedah buku hari ini menambah wawasan dan pemahaman. Kami selaku MC pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Sampai jumpa di acara puncak Bidar Citrus Award 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.